Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi setelah kita tahu gimana sih tahapan-tahapan menulis sebuah feature agar menarik, mampu menggugah perasaan, berdampak pada audiens. Dan kita sudah mengetahui salah satu contohnya, yakni seorang guru bernama Pak Rahman, berusia 30 tahun, ya, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, tapi berjuang demi mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu kan dari satu sudut pandang. Nah, kita bisa menuliskannya kembali dengan sudut pandang yang lain. Ya, kita melakukan pengembangan. Artinya, dalam bahasa Jawa itu siji gawe loro gawe. Sekali kayu, 2 pulau, 3 pulau, bahkan 4 pulau, 10 pulau terlampaui. Caranya bagaimana? Agar kita sekali wawancara, sekali turun lapangan menghasilkan berbagai macam banyak tulisan dengan sudut pandang yang berbeda dan semuanya menarik, gitu ya. Ya, sayang kan transportnya, sayang tenaga, waktu, pikiran yang kita curahkan hanya sekedar jadi satu tulisan saja. Maka kita harus pandai-pandai menggali data dan informasi, menggali suasana, memahami suasana, merasakan, benar-benar merasa terlibat di sana. Nah, ini teknik pengembangan. Nah, ini dari contoh tadi tentang Pak Rahman di di video sebelumnya, ya, guru di desa terpencil, ya, ada beberapa sudut pandang menarik yang bisa digali lebih dalam untuk membuat cerita semakin kaya dan memikat. Berikut beberapa idenya. Satu, sudut pandang murid, ya kan. Kalau tadi kan sudut pandang kita melihat dari sosok profil Pak Rahmannya. Nah, kita sekarang lihat dari sudut pandang muridnya, ya kan. Dari sudut pandang murid, mereka adalah pahlawan di mata anak-anak, gitu. Maka kita jadikan ini sebagai angle atau sudut pandangnya. Maka kita mengalihkan fokus cerita dari Pak Rahman ke murid-muridnya. Kita bisa menggali bagaimana mereka atau siswa, murid melihat Pak Rahman, ya, perjuangan mereka untuk tetap sekolah dan harapan mereka untuk masa depan. Nah, ini bisa kita fokuskan cerita kita di situ. Dan pertanyaan yang bisa digali ini hanya sekedar stimulus saja, ya, teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Bagaimana murid-murid merasakan dampak dari pengajaran Pak Rahman selama ini? Kemudian apa impian terbesar mereka yang terinspirasi dari pendidikan yang diberikan oleh Pak Rahman? Dan apakah mereka pernah merasa ingin menyerah? Apa yang membuat mereka bertahan? Karena kondisi sekolahnya seperti itu, kondisi daerah jalannya seperti itu. Desa itu adalah desa yang paling tertinggal secara pendidikan. Banyak angka putus sekolah terbanyak. Itu. Kok mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Ada apa dengan cara mengajar Pak Rahman, gitu loh. Sehingga Pak Rahman menjadi pahlawan di mata anak-anak didiknya. Nah, mungkin ada salah satu kutipan potensial, ya, potensial. Ketika kita wawancara, ini hanya sekedar contoh aja dari ungkapan salah satu siswa. Kalau tidak ada Pak Rahman, saya mungkin tidak akan bisa membaca. Nah, itu ungkapan kelihatannya sepele, tapi benar-benar mengena loh. Bayangkan kalau orang nggak bisa baca, dunia ini gelap loh. Karena apa? Dengan membaca kita bisa mengetahui dunia.
dari tempat kita berpijak. Ini dampaknya luar biasa ini. Ujar Dimas, siswa kelas 5 yang bercita-cita jadi dokter. Apalagi dia cita-citanya jadi dokter. Nggak bisa baca ya wassalam, gitu kan. Nah, yang kedua, setelah sudut pandang dari murid, kita ke sudut pandang perjuangan keluarga Pak Rahman. Nah, ini menarik juga ini. Tak kalah menarik. Di balik dedikasi seorang guru, gimana perjuangan keluarganya? Cerita bisa kita fokuskan pada keluarga Pak Rahman. Bagaimana mereka kok bisa-bisanya mendukung atau mungkin berkorban lebih tepatnya ya, untuk dedikasinya menjadi seorang guru. Bisa jadi ada konflik antara tanggung jawabnya Pak Rahman sebagai kepala keluarga dan komitmennya terhadap pendidikan. Ya kan? Gajinya Pak Rahman itu seberapa sebagai tenaga guru honorer? Dan bagaimana dia menghidupi keluarganya? Apakah ia nggak berkonflik dengan anak istrinya? Gitu kan? Nah, mungkin pertanyaan pancingan yang bisa digali. Bagaimana keluarga Pak Rahman menghadapi kesulitan finansial akibat gajinya yang kecil? Ini sudah 30 tahun. Gimana dulu awal-awalnya? Apa saja cobaan yang dihadapi? Apalagi dalam membangun rumah tangga itu nggak mudah. Apa yang mereka rasakan tentang perjuangan Pak Rahman lambat laun? Mungkin keluarganya, istrinya terutama ya, merasakan berat dengan gaji yang sangat tak seberapa. Gitu. Tapi lambat laun berkahnya ia rasakan. Mungkin ya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya begitu saja. Kemudian pertanyaan lagi, apakah ada pengorbanan besar yang dilakukan keluarganya demi mendukung misinya? Pasti itu. Ya. Apa saja, tanyakan pada keluarganya, tanyakan pada istrinya, tanyakan langsung pada anaknya. Kutipan potensial, kadang saya merasa khawatir, tapi saya tahu dia melakukan ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk masa depan anak-anak di desa ini, kata Siti, istri Pak Rahman. Ini menggambarkan sosok istri yang luar biasa, di mana istri ini sudah benar-benar tahu bahwa Pak Rahman itu sekarang tidak hanya menjadi miliknya dan anak-anaknya, tapi Pak Rahman sudah menjadi milik anak-anak di desa itu. Jadi Pak Rahman itu tidak hanya milik anak istrinya, tapi juga milik anak-anak yang ada di sana, anak-anak yang ada di desa itu. Itu teman-teman. Ini hal-hal yang semacam ini yang benar-benar menggugah perasaan. Ketiga, fokusnya kita alihkan ke, atau sudut pandangnya kita alihkan ke tantangan infrastruktur pendidikan, di mana sekolah adalah kemewahan. Cerita bisa beralih ke kondisi pendidikan di desa terpencil secara umum. Pak Rahman menjadi simbol dari tantangan yang lebih besar, di mana kurangnya infrastruktur, fasilitas, dan dukungan untuk pendidikan di daerah terpencil. Nah, kalau kita lihat sekolah-sekolah saat ini hampir-hampir nggak ada yang jelek lah. Apalagi di perkotaan, sudah jangan tanya, ya kan, bersaing, ya kan, secara fasilitas, ya, tenaga pendidik profesional semua dikerahkan demi memanjakan siswa. Tapi apa yang terjadi di desa terpencil ini? Ya, sebaliknya,
antara kutub utara dan selatan, langit dan bumi. Nah, pertanyaan yang bisa digali mungkin seperti ini. Bagaimana kondisi sekolah lain di daerah tersebut? Nah, pasti ya itu tadi, antara langit dan bumi. Apa upaya masyarakat atau pemerintah untuk memperbaiki pendidikan? Bagaimana murid-murid menghadapi keterbatasan fasilitas seperti buku-buku atau akses teknologi? Nah, dari sini teman-teman, dengan kita memfokuskan tulisan kita pada sudut pandang tertentu, secara otomatis sasaran baca kita juga orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu. Kalau yang hal ini secara otomatis pemerintah kan, pemerintah terkait yang berwenang, ya itu. Kalau yang atas tadi mungkin ya menggugah perasaan siapapun. Kalau yang ini otomatis kita mengarahkannya kepada pemerintah. Nah, kutipan potensial yang bisa diambil mungkin, kelas kami kadang kebanjiran atau kalau hujan deras, tapi kami tetap datang karena ini satu-satunya cara kami belajar, ujar salah satu siswa. Mau gimana lagi, ya kan? Mereka nggak mungkin mampu sekolah di tempat yang lain. Atau mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh. Yang ini aja di tempatnya sendiri aja jauh, apalagi di tempat yang lain, dan gitu. Kemudian kita alihkan fokus kita ke perspektif desa, masyarakat, dan pendidikan di tengah keterbatasan. Nah, ini fokus pada bagaimana masyarakat di desa mendukung atau mungkin kurang mendukung pendidikan. Misalnya, apakah orang tua murid mendukung anak-anak mereka untuk tetap bersekolah atau lebih memprioritaskan mereka untuk membantu pekerjaan keluarga? Ya tahu sendiri, kalau kondisi daerah terpencil, daerah yang jauh dari perhatian pemerintah, maka secara otomatis warganya memang di bawah garis kemiskinan, di mana rata-rata anak-anaknya itu banyak putus sekolah dan sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja di ladang untuk meringankan pekerjaan orang tua. Pertanyaan yang mungkin bisa digali, bagaimana peran masyarakat dalam membantu pendidikan di desa? Yang kedua, apakah ada inisiatif lokal untuk mendukung sekolah? Yang ketiga, bagaimana pendidikan memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan? Itu. Untuk kutipan potensialnya, kami semua tahu pendidikan itu penting, tapi kadang sulit karena anak-anak juga harus membantu orang tua di ladang, kata Pak Wardi, salah satu warga desa. Nah, itu. Selanjutnya, fokus pada sudut pandang inspirasi dari Pak Rahman, mewariskan semangat mengajar. Pak Rahman sebagai individu bisa dijadikan inspirasi. Fokus cerita pada motivasinya untuk mengajar, apa yang membuatnya bertahan, dan bagaimana ia berharap bisa mewariskan semangat mengajarnya ke generasi berikutnya. Pertanyaan yang mungkin bisa digali yakni, siapa yang menjadi inspirasi Pak Rahman dalam mengajar? Pasti ada ibunya, gurunya dulu, atau dosennya, atau inspirasinya ketika melihat anak-anak gak sekolah, atau inspirasinya ketika melihat anaknya sendiri itu yang tidak sekolah. Kemudian apa momen paling berat yang pernah ia hadapi? Bagaimana ia mengatasinya? Kemudian apakah ia memiliki rencana atau harapan untuk guru-guru lain di desa itu? Untuk kutipan potensialnya, saya tahu
berapa lama lagi saya bisa mengajar. Tapi harapan saya akan ada guru-guru muda yang mau melanjutkan perjuangan ini. Selanjutnya, fokus pada sudut pandang konteks budaya lokal, pendidikan di tengah tradisi. Gali hubungan antara pendidikan dan tradisi lokal. Apakah tradisi di desa mendukung pendidikan, atau justru ada tantangan budaya yang membuat pendidikan menjadi kurang prioritas? Pertanyaan yang bisa digali, apakah tradisi atau adat yang memengaruhi pendidikan di desa itu? Apakah ada tradisi atau adat yang memengaruhi pendidikan di desa? Bagaimana pendidikan diterima oleh masyarakat secara budaya? Dan adakah konflik antara pendidikan modern dan nilai-nilai tradisional? Kutipan potensialnya, di desa ini pendidikan dulu dianggap tidak penting, tapi sekarang kami mulai mengerti bahwa pendidikan bisa membawa perubahan, ujar kepala desa. Ini menunjukkan bahwa kutipan ini menunjukkan bahwa desa mendukung dengan adanya pendidikan. Kemudian fokus pada efek jangka panjang. Generasi baru harapan desa. Ceritakanlah tentang alumni sekolah tersebut yang kini sukses dan bagaimana mereka berkontribusi kembali ke desa. Dan Pak Rahman bisa menjadi benih perubahan untuk generasi berikutnya. Pertanyaan yang bisa digali, adakah murid Pak Rahman yang kini berhasil dan kembali membantu desa? Karena kan sudah 30 tahun ya. Pasti ada alumni yang salah satu atau dua lah kembali ke desa. Dan apa yang dia lakukan? Bagaimana pendidikan di desa ini berkembang selama bertahun-tahun? Apa harapan untuk generasi mendatang? Kutipan potensialnya, Pak Rahman mengubah hidup saya. Saya ingin kembali ke desa ini untuk membangun perpustakaan agar anak-anak bisa belajar lebih banyak, kata seorang mantan murid yang kini menjadi pengusaha. Gitu teman-teman. Kemudian tips memilih sudut pandang. 1. Keseimbangan fakta dan emosi. Pilihlah sudut pandang yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memberikan wawasan baru. Kedua, unsur kejutan. Angkatlah cerita yang mungkin tidak terlihat di permukaan, bahkan tidak disadari oleh warga sekitar. Gitu ya. Caranya gimana? Ya dengan kita datang ke sana, ke lokasi, kita wawancara, pasti akan menemukan hal yang di luar dugaan dan mengejutkan. Ketiga, narasi yang mengalir. Pastikan sudut pandang Anda memiliki alur yang bisa diikuti pembaca dengan mudah. Caranya gimana? Ya sering-seringlah baca feature dan menulis feature, itu memang kuncinya. Oke teman-teman, dengan panduan ini kita bisa menulis feature news yang mendalam, menyentuh hati pembaca, memberikan pemahaman baru terhadap isu yang diangkat, dan memberikan dampak yang luar biasa. Semoga bermanfaat kawan. Selamat praktek ya. Karena apa? Satu kata kunci dalam jurnalistik, tidak sekedar pengetahuan, tidak hanya tersimpan di dalam angan-angan, tapi mulailah gerakkan jari jemarimu di atas laptopmu atau dengan penamu. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.